Non-Kris kalau mati, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan non-Kris kalau mati? Saya Pendeta Tan Hoinai, tentu saja saya akan menjelaskan dengan Alkitabiah. Ya. Saya hanya akan menjawab dengan Alkitabiah. Saya luruskan dulu ya. Yang disebut non-Kristen itu, mohon maaf, termasuk Katolik, termasuk Protestan, termasuk pantai-pantaian, termasuk karismatik, termasuk Mormon, termasuk Advent, dan seterusnya. Itu juga termasuk non-Kristen. Sebab orang Kristen itu harus menyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Allah itu, ya. Baik Yudas 1 ayat 25, 1 Petrus 4 ayat 16 dan seterusnya. Jadi clear ya, apa yang terjadi ketika non-Kris ini mati, yang disebut non-Kris, mohon maaf, termasuk Katolik, Protestan, karismatik dan seterusnya, ya. Oke, dan tentu saja yang di luar Kristen ada 4.300 keyakinan. Apa yang terjadi kalau non-Kristen mati? Pertama ditendang-tendang sama setan. Iya. Kalau kita membaca Lukas 16 ayat 23. Ya. Di ayat 22, kita baca dulu Lukas 16 ayat 22. Di situ ditulis Lazarus mati dijemput malaikat-malaikat. Malaikatnya nggak cuma satu loh yang jemput. Lalu dibawa ke pangkuan Abraham, itu maksudnya ke Firdaus. Lawannya ayat 23, orang kaya itu mati, nggak ditulis siapa yang jemput, tentu lawannya malaikat. Lawannya malaikat apa? Setan. Bedanya adalah ketika orang dijemput malaikat masuk Firdaus, maka hari itu juga ke Firdaus. Tapi kalau yang ditendang-tendang setan, nggak hari itu juga. Perlu berapa? 100 hari sampai 1000 hari. 3 hari masih di halaman, ditendang-tendang aja sama setan. 40 hari masih di pengkolan jalan, 100 hari ada di alun-alun sambil dibuat mainan. Kenapa begitu? Yang punya kunci maut, kerajaan maut itu cuman Yesus loh. Di dalam Wahyu 1 ayat 18, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kalau yang mati itu levelnya PDT atau tukang hujat-hujat Yesus, Anda akan masuk ke kerajaan maut, lebih dalam dari alam maut. Tapi semua harus atas seizin Yesus. Yesus menempatkan kalian dimain-mainin dulu sama malaikat, ditendang-tendang dulu. Makanya semua sama ya. Mohon maaf ya. Yang ngaku-ngaku Kristen pun juga sama toh. Katolik, Protestan, karismatik, semua sama. Ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ayo. Ayo, sama toh? Sama toh? Namanya doang yang beda-beda. Ada yang doa arwah dinamain, ada juga berkedok kebaktian penghiburan. Ya, tapi sama semua, ya. Non-Kris melakukan hal yang sama. Ada yang minimal tuh sampai 100 hari. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Kadang-kadang lebih kesananya itu sudah enggak ya, tapi minimal sampai 100 hari. Ya, tendang-tendang dulu. Udah pasti ditendang-tendang. Beda kalau yang Kristen ya. Yang Kristen itu hari itu juga ke Firdaus sesuai Lukas 23 ayat 43. Ya, Anda ditendang-tendang dulu, terus nanti minta izin sama malaikatnya Yesus. Kan Yesus yang megang kunci, malaikat pegang kunci. Ya, lalu setan bilang, "Mau di mana ini taruhnya nih? Yang ini cuman pengikut biasa ya, sudah lorong. Ya, lorong maut. Tapi ini gurunya ini. Guru tukang hujat Yesus, ini tukang membuat doktrin, ini penyembah Bapa, ini. Oh, dia mah di kerajaan maut lebih dalam lagi." Ya, guru-guru palsu, para penyembah Bapa, yaitu pembuat doktrin palsu, ya, masuk ke kerajaan maut, ya. Penghujat Yesus ya. Yang dari pagi sampai pagi lagi kerjaannya ngobok-obok Alkitab. Penghujat Yesus
Nanti kalau kamu mati, ya, ditendang-tendang dulu sama sama setan, tendang-tendang dulu. Ayat Alkitab loh. Ya, ayat Alkitab loh, ya. Lukas 16 ayat 22, kalau yang mati dalam Kristus dijemput malaikat. Ya, dibawa ke pangkuan Abraham, ke Firdaus. Kapan? Hari itu juga, menurut Lukas 23 ayat 43. Ya, makanya kami tidak ada doa arwah, nggak ada. Kebaktian penghiburan nggak ada. Ya, ya sudah, yang meninggal ya sudah meninggal. Ya, seperti itu. Meninggal sudah meninggal. Hari itu juga kok. Kalau hari ini meninggalnya jam 10 malam, maka besok paling lambat jam 10 malam sudah di Firdaus. Jadi untuk apa kita doakan? Nggak ada. Sukacitanya di situ sama-sama menghadapi kematian, ya toh. Yang ditinggalkan sukacitanya seperti itu, dia sudah ada di Firdaus. Ya, beda dengan yang non kris, ditendang-tendang dulu sama setan. Ini fakta loh. Ya, 3 hari di mana? Di halaman. 40 hari di pengkolan. 100 hari di alun-alun. Nanti digajul, ditendang sampai mencelat, tergantung malaikat. Malaikat masukin mana nih? Alam maut, ya udah alam maut. Tapi dia penghujat nih, dari pagi sampai pagi tiap hari mengobok-obok Alkitab, hujat-hujat Yesus. Kalau gitu kerajaan maut, bareng sama PDT pendusta yang bikin doktrin Tritunggal segala itu, sekalian masukin situ. Saya nggak ngomong sembarangan loh, ayat Alkitab loh. Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, Mesias palsu, ya para penyembah Bapa, masuknya ke kerajaan maut sama tempatnya iblis, mantan tempat iblis kan nih. Itu sudah itu iblisnya sekarang mengembara toh. Ya seperti itu. Jadi saya sudah jawab ya, sangat santai Pendeta Hadirin jawab, tapi semua pakai ayat Alkitab, Anda nggak bisa bantah. Jadi ya, selamat bagi Anda yang nanti ditendang-tendang oleh setan ya. Begitu mati ya toh. Boro-boro dibawa ke tendang dulu sama setan, pakai buat mainan tuh ya. Ini fakta ya. Lalu Anda doain dong 3 hari. Besok lagi 7 hari, semua yang non kris sama. Ya, maaf kata ya. Mereka yang ngaku-ngaku Kristen, baik Katolik, Protestan, semua melakukan sama, beda-beda istilahnya. Ada yang melakukan doa arwah, ada yang berkedok kebaktian penghiburan, tapi sama. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ayo, kenapa bisa begitu? Ya, kenapa bisa sama padahal ayat Alkitab nggak ada? Karena mereka mengalami. Bener Pak, memang bener, kami pernah diliatin 3 hari masih di halaman. Lah iya, itu setan yang nyaru itu. Ya, kan lagi main-mainin roh kalian tuh. 7 hari itu memang masih di pengkolan jalan Pak. 40 hari di alun-alun Pak, di dekat pohon beringin. Nah biasanya gitu ya. Aku diliatin arwah. Ya, kebayang kalau Anda mati ditendang-tendang oleh setan, kebayang? Ya, saya ngomongnya begini, ini ada ayatnya loh, ayat Alkitab loh. Lukas 16 ayat 22, bagi yang percaya dijemput malaikat, bagi yang tidak percaya dijemput siapa? Ya lawannya malaikat. Itu cara baca Alkitab kayak gitu. Ya, ditendang-tendang, ya faktanya kan begitu. Kalian perlu 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, ada yang sampai 1000 hari. Ya, semua nanti masuk ke alam maut tergantung malaikatnya Yesus yang pegang kunci kan Yesus ya. Nanti di dalam Wahyu 1 ayat 18 loh, semua pakai ayat Alkitab loh. Jadi kalian pun waktu mati mau ditaruh di alam maut pun harus tergantung pada Yesus, minta izin dulu sama Yesus, tak kasih tahu ya. Nanti malaikat Yesus akan bawa kunci. Ini tiap hari penghujat Yesus, dari pagi sampai pagi menghujat-hujat Yesus, ngobok-obok Alkitab. Kalau gitu kerajaan maut paling dalam ya, bareng sama para PDT pendusta-pendusta itu yang bikin doktrin Tritunggal itu, sekalian masukin sana. Yang pengikut-pengikut yang biasa-biasa hanya karena tidak beriman pada Yesus ya toh, itu masuk ke lorong maut. Ya siksaannya beda, kalau makin dalam itu makin panas ya toh. Seperti itu. Very clear, kelihatannya santai sekali Pendeta HTD. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Saya sudah menjawab ya pertanyaan ya, bagaimana apa yang terjadi kalau non kris mati. Ya, kalau non kris mati, apa yang akan terjadi? Ini ayat Alkitab yang jelas, Anda ditendang-tendang sama setan. Pasti seperti itu. Beda dengan orang
Orang yang itu langsung ke wedus hari itu juga. Beda ya, makanya kami tidak ada upacara 3 hari, 7 hari. Nggak ada kami ya. Jadi very clear, kita Indonesia, kita Pancasila ya, tetap saling toleransi. Kami tidak mengharapkan tobat kok Anda. Lah kalau Anda tobat, para Tritunggal tobat ya, non-kris pada tobat, nanti musuhnya Yesus siapa? Waktu perang Harmagedon, jumlahnya harus 12.450.000.000 loh. Jumlah manusia yang akan dibunuh. Anda harus menurunkan 30 generasi dari sekarang, menurunkan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Makanya jangan tobat. Saya nggak pernah minta tobat ya. Tritunggal nggak usah tobat jadi Kristen, non-Kris yang lain nggak usah. Lalu jemaatnya Pak ATD dari mana? Dari Yohanes 15 ayat 16. Bukan aku yang memilih, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Semua jemaatku dipilih oleh Yesus loh. Aku nggak pernah kenal. Ya, baptis saya udah 1114 kok. Dari Pak Barat sampai Merauke ada jemaat kami. Ya, kami mengandalkan bukan kamu memilih aku, kata Yesus, Yohanes 15:16. Jadi aku nggak pernah nyuruh Tritunggal tobat, enggak. Nanti musuhnya Yesus kurang kuotanya. Kalian non-Kris jangan tobat, tapi nggak usah hujat-hujat. Saya kasihan gitu loh. Saya kasihan kalian itu menghujat-hujat Alkitab atau mengobok-obok Alkitab, sesuatu yang tidak mungkin Anda bisa. Kan sudah saya kasih tahu, ya. Ya seperti itu ya. Mending tanya aja ya, supaya ditendangnya nggak lama-lama. Nanti kata mati, ini seperti bercanda tapi itu benar loh. Anda akan ditendang-tendang oleh malaikat setan. Ya, makanya semua non-Kris sama ritualnya. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Hayo, dari mana itu kok bisa sama? Karena yang satu diliatin waktu 7 hari, satu lagi waktu 40 hari dia cerita, aku di alun-alun di pohon beringin, kok aku belum masuk ke alam lain ya, tolong aku dibikinin, nah dan seterusnya. Ya. That it, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus keberagaman wajib disyukuri. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.